Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Studio Perancangan 4. Pada kali ini kita membahas analisa dalam proses desain. Analisa yang paling umum yang dilakukan dalam proses desain adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa kondisi lokasi atau lahan. Bagaimana pelayanan umum dan transportasi yang ada di sekitar lokasi, bagaimana kondisi tanah dan daya dukung tanah, bagaimana kebisingan, apakah ada bau di sekitar di lokasi tersebut, dan fitur-fitur yang ada di lokasi, misalnya batu, tumbuhan, hewan, sungai, dan lain-lain. Topografi, utilitas, misalnya sarana drainase kota ataupun sungai. Kemudian pemandangan dari lokasi keluar dan dari luar ke lokasi. Item yang terakhir ini paling sering dilupakan. Namun ini sangat penting untuk kasus desain hotel. Yang kedua, analisa iklim. Bagaimana curah hujan, sinar dan panas matahari, arah dan laju kecepatan angin, dan hal-hal yang terkait dengan iklim lainnya. Yang ketiga, analisa tentang peraturan dan regulasi pemerintah di lokasi tapak tersebut. Ini terkait sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, berapa lantai bangunan yang bisa dibangun di tapak tersebut, dan berapa hijauan yang harus disediakan di tapak tersebut. Jadi tidak boleh sepenuhnya dibangun. Dan untuk mengetahui hal itu kita harus melihat ke peraturan kota. Kemudian yang kedua adalah zoning atau wilayah, di mana area yang bisa untuk diletakkan privat, publik, semi-publik, ataupun service area. Yang keempat, tingkat kepadatan. Bagaimana jalur sepeda jika ada, pejalan kaki, dan kendaraan. Analisa berikutnya di luar dari analisa tapak, yaitu analisa orang atau pengguna. Aktivitas apa saja yang akan kita sediakan di lokasi tersebut. Dalam kasus hotel, apakah hotel tersebut menyediakan hanya penginapan saja? Apakah perlu ditambahkan dengan kolam renang atau gedung pertemuan? Kemudian taman bermain, hal-hal yang membuat pengunjung akan tertarik menggunakan sarana hotel tersebut. Misalnya Hotel Arya Duta di Kota Medan. Posisinya di lantai 9 ya. Nah, daya tariknya di sana ada kolam renang, gedung pertemuan. Jadi walaupun posisinya harus naik ke lantai 9 dari gedung Palladium tersebut, namun tingkat penggunaan hotel tersebut cukup tinggi karena punya daya tarik sendiri. Jadi kalian ketika mendesain hotel juga harus memerhatikan aspek ini, karena hotel ini bicara bisnis, jadi bagaimana kita melihat dan menawarkan peluang bisnis yang dapat mengembalikan biaya pembangunan hotel tersebut. Untuk kasus apartemen, posisinya tidak jauh berbeda, namun tentu saja apartemen ini punya ciri khas sendiri karena apartemen ditinggali dalam waktu yang lebih lama. Mirip seperti rumah sewa, namun di posisi bangunan berlantai banyak. Nah, apa yang mendorong orang pengguna menggunakan apartemen tersebut? Akan menyewa atau membeli apartemen di lokasi tersebut. Nah,
hal ini harus dipikirkan meskipun ini sudah masuk ke aspek bisnis. Kemudian dalam pengguna dipikirkan juga kelompok umurnya. Misalnya untuk fasilitas kolam renang di dalam hotel, ada yang disediakan untuk usia anak, ada yang disediakan usia orang dewasa. Nah, analisa ini sudah kita pertimbangkan, apakah kita menyediakan kolam renang untuk orang dewasa saja atau untuk anak saja. Nah, ini tergantung ketajaman analisa sang arsiteknya. Kemudian ukuran tubuh manusia tentu saja misalnya dalam bentuk besaran pintu, jalur sirkulasi ini harus dianalisa dan harus dipikirkan karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan. Nah, berikutnya disabilitas. Ini yang sering terlupa di arsitek karena fasilitas yang sudah bersifat publik seperti hotel dan apartemen itu wajib untuk menyediakan akses untuk disabilitas sejak dari parkir ke lobi bahkan sampai ke ruang privatnya. Untuk hal ini kalian perlu membaca lebih dalam lagi di dalam peraturan penyediaan ruang untuk difabel. Kemudian yang berikutnya adalah sejarah lingkungan. Ini terkait pada fungsi kota dan karakter lokasi tersebut, sehingga arsitek tidak boleh menafikan sejarah lingkungannya. Misalnya hotel Aston yang di belakang gedung Balai Kota Lapangan Merdeka. Nah, pada desainnya dia tetap memikirkan bentuk bangunan kolonial yang muncul di gaya bangunannya dan juga view bangunannya, walaupun tentunya soal kualitas desain masing-masing berbeda, namun ada upaya untuk menanggapi sejarah lingkungannya yang mana Balai Kota itu termasuk merupakan bangunan sejarah di Kota Medan. Jadi tidak dihancurkan begitu saja dan tidak dan harus dipikirkan sebagai bagian dari desain. Kemudian jumlah pengguna. Nah, di dalam mendesain hotel atau apartemen, kalian harus mampu menentukan berapa sebenarnya jumlah pengguna yang akan kalian desain di hotel. Ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang seluruhnya. Dari kamar sebagai hotel tentu tempat penginapannya, kemudian kalau ruang pertemuan kapasitasnya berapa, dan berapa parkir yang harus disediakan, dan itu ada standarnya. Namun di awal kalian tetapkan dulu jumlah penggunanya berapa. Analisanya silahkan kalian cari sumber-sumber yang lain atau bisa juga dengan asumsi. Biasanya di dalam proses pembangunan ini lebih terkait pada break even point dan modal si pengusaha. Jadi walaupun dalam suatu lahan itu bisa dibangun misalnya 10 lantai hotel dengan kapasitas 1000 pengunjung, namun bisa saja si pebisnis atau investor hotel tersebut tidak membangun seluruhnya, hanya tergantung kemampuan dia dan perhitungan bisnisnya. Dalam secara ekonomi, prinsipnya kan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, begitu. Dan bangunan itu termasuk modal yang cukup besar. Jadi sebagai arsitek kita harus memikirkan keefektifan bangunan tersebut dan maksimalnya keuntungan si investor atau klien. Kemudian kemampuan perseptual, yaitu kemampuan memahami atau mencari makna dari data yang diterima oleh
berbagai indera, dalam hal ini si penggunanya. Selanjutnya, sifat pengguna ini lebih bersifat privat atau spesifik klien tertentu. Jadi di dalam kasus hotel mungkin hal ini bisa secara umum dipilih, misalnya pengunjungnya orang Eropa yang cenderung punya selera makan berbeda dengan lokal Batak, atau pengunjung yang datang ke lokasi tersebut untuk bernostalgia bagaimana bangunan daerah atau bangunan sejarah. Nah, itu juga kita asumsikan dahulu di dalam proses desain. Kemudian hal-hal lain mengenai pengguna atau manusia yang akan menggunakan bangunan tersebut. Semakin banyak informasi dan data yang kita olah untuk menjadi masukan desain, semakin baik, dan tentunya kekuatannya bagaimana ini berdampak kepada tingkat kunjungan terhadap hotel tersebut. Yang kedua, analisa konteks. Bagaimana budaya lokasi tersebut, demografis, ekonomi, etis, etnis, sejarah, politik, sosial, dan lain-lain. Dalam hal desain hotel, tentunya apalagi kasusnya kalian mendesain bangunan dengan arsitektur tradisional daerah. Nah, itu menyangkut konteks budaya, demografis, dan termasuk sejarah, politik, dan sosial. Selanjutnya, dalam melakukan analisa dalam proses desain, kita harus memilah fakta atau data. Lahan, iklim, dan regulasi bukan merupakan isu, melainkan fakta atau data-data tentang keadaan ataupun konteks ruang di mana akan dilakukan pembentukan atau desain ruang arsitektur. Fakta data bersifat objektif, spesifik, detail, dan dapat diverifikasi melalui pengamatan atau ukuran tertentu. Dan informasi tentang hambatan-hambatan dan konteks di mana perancangan dilakukan penting untuk diketahui untuk membantu kalian memahami proyek walaupun mereka bukan yang utama dalam membentuk sebuah desain. Secara skematik bisa dilihat pada gambar berikut. Di gambar yang pertama, ini adalah faktor-faktor dan kondisi-kondisi tapak. Bagaimana kondisi fakta dan data di lokasi tersebut. Misalnya ini menunjukkan view ya, view-nya kemana, kemudian dianalisa di mana pencapaian atau potensi bangunan tersebut yang bisa dimaksimalkan, apakah semuanya atau hanya yang seperti ini ya, 2 arah atau ke 4 atau ke mengikuti ya data tersebut. Kemudian ini bentukan masanya. Nah, apakah dibangun menjadi tetap 2 masa dengan tanggapan lokasi 2 arah atau 1 masa dengan analisis yang skema analisis yang digambarkan dalam tanda panah ini. Kemudian ini bagaimana konturnya. Konturnya berpengaruh pada masa bangunan, apakah memanfaatkan kontur tersebut, karena kontur biasanya menunjukkan juga view-nya ya. Dan kemudian apakah dilakukan pengkondisian lahan. Kemudian pada tahap ketiga adalah setelah melakukan analisa, dilakukan konsep tata guna tapak tersebut. Dan ini beberapa alternatif untuk konsep tapak tersebut ya. Bisa secara lebih detail
Di dalam analisis lingkungan, kondisi tapak pada gambar ini berada di perempatan jalan, di belakang ada perkantoran yang juga butuh ruang parkir, kemudian di sisi ini juga ada perkantoran, di sudut ada monumen, ada lahan kosong dan perumahan, dan dia punya sungai. Oke, nah tanggapan tapak di sini ada dua, di mana dianalisis ya zonanya berfasilitas tinggi, kemudian bangunan atau daerah bermain harus mengambil manfaat dari sungai kecil dan taman. Begitu analisis si arsiteknya dengan adanya sungai ini. Ada interaksi antara site dan sungainya. Kemudian ada juga analisis bagaimana juga disediakan zona parkir di dekat zona parkir kantor yang berbatasan dengan lahan. Ini ada dua gambaran analisa. Yang kedua, kondisinya dengan adanya lahan terbuka dan monumen, bagaimana tanggapan analisa tapaknya dengan kondisi yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini digambarkan bahwa bisa memasukkan suasana taman ke dalam tapak, dan tapak ditata menjadi sebagai bagian taman, sehingga bisa ini ya, sinergis ya. Nah, kondisi yang sama dianalisis dengan sudut posisi yang berbatasan dengan monumen. Nah, posisi yang di sudut ini beradaptasi atau mempertimbangkan posisi monumen ini, sehingga posisi bagian sudut ini dibiarkan juga terbuka untuk memperindah monumen ini, menguatkan karakter monumen ini. Untuk kondisi lingkungan lainnya dalam kasus sungai ini, nah bisa dibuat juga alternatif untuk memasukkan sungai air di dalam lokasi tapak sebagai bagian dari tapak, dan sungai ini menjadi seolah-olah menyatu, walaupun ada batas ya, seharusnya antara sungai dan bangunan itu ada garis sempadan sungai. Selanjutnya, pada ukuran luas tapak, kita harus menyadari atau memahami tentunya ukuran tapak, sama seperti kita ingin jahit baju ya, harus diukur dulu. Nah, ini juga harus wajib diukur di tapak berapa ukurannya. Kemudian peraturan-peraturan yang terkait mengenai bangunan di lokasi ini selain ukuran, misalnya garis sempadan bangunan, berapa hijauan yang harus disediakan, berapa parkir yang harus disediakan untuk fungsi hotel, dan lain-lain. Nah, ini ya garis sempadan di sini dengan adanya data garis sempadan bangunan dari jalan ya, garis sempadan bangunan ada juga di sisi antar bangunan, ini garis sempadan bangunan dengan bangunan sebelahnya, dan di sisi ini adalah garis sempadan sungai ya. Dan kemudian dari hasil irisan garis sempadan tersebut diperkirakan dapat dilihat bangunan yang dapat dibangun adalah kotak yang di tengah ini sekitar sekian meter persegi. Dari data ini maka dianalisa bahwa ini kan harus dibangun terbuka atau menjadi ruang terbuka, tidak boleh berisi bangunan. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk fasilitas pendukung bangunan seperti parkir, halaman bermain, dan perluasan taman kota dan hal-hal lainnya.
Oke, itu dulu sementara bagaimana kalian menganalisis tapak. Cukup banyak analisis tapaknya, dan dari hasil asistensi yang saya lihat beragam ya. Minimal dari yang sudah saya paparkan kalian laksanakan. Dan lanjutkan dengan tugas individual untuk hari ini. Carilah lokasi lahan, eh, carilah tata guna lahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk lokasi yang kalian pilih. Misalnya rata-rata mengambil lokasi di jalan Gatot Subroto ya, di daerah Tomang Elok. Nah, coba lihat di dalam tata ruang kota di website resmi Tata Ruang Kota Medan. Lihat di sana apakah lokasi yang kalian pilih tersebut dapat dibangun fungsi hotel. Nah, untuk itu kalian harus membuktikannya dengan screenshot atau tangkapan layar bahwa memang benar lokasi kalian itu dapat dibangun hotel. Jika tidak, tentu saja kalian harus pindah lokasi yang disetujui oleh pemerintah. Kemudian perhatikan aturan koefisien dasar bangunan, sempadan bangunan, koefisien luas bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk lokasi kalian tersebut. Dari situ kalian bisa lihat berapa masa bangunan yang bisa dibangun, berapa persen, dan berapa luasnya. Nah, buat perhitungannya, dan yang penting karena kalian adalah mengerjakan tugas bangunan tinggi, kalian harus tahu berapa tinggi bangunan maksimal yang bisa dibangun di lokasi tapak kalian tersebut. Dan untuk itu, kalian harus melihat tata aturan pemerintah. Apakah bisa dibangun lantai 8 misalnya ya. Nah, itu harus kalian buktikan dengan melampirkan perda atau tata aturan ruang kota Medan terkait dengan tata bangunan tersebut. Setelah dapat data-data itu dan kalian hitung, buatlah masa bangunannya seperti contoh ini ya. Di lokasi tapak, misalnya lokasi tapaknya yang di bawah ini berdasarkan peraturan daerah dan yang sudah dihitung oleh si arsiteknya, maka perkiraannya sekitar ini yang maksimal ya, garis putus-putus ini yang bisa dibangun sebanyak sekian tinggi lantainya. Nah, ini silakan nanti kalian buat lebih jelas berapa lantai bangunan yang bisa dibuat. Di gambar ini tidak begitu jelas. Nah, dari situ nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya untuk konsep, sehingga apakah di konsep nanti kalian di konsep setelah kalian melakukan analisa, apakah bangunan yang diizinkan ini, atau lebih tepatnya di dalam gambar ini disebut selubung bangunan, itu seluruhnya dibangun atau hanya sebagian. Nah, building atau masa bangunan yang di dalam ini sudah dalam bentuk hasil konsepnya ya, masa bangunan yang bisa yang akan didesain oleh sang arsitek. Untuk tugas ini kalian menentukan dulu selubung bangunannya, berapa maksimal bangunan yang diizinkan pemerintah dibangun di lokasi tapak yang kalian pilih. Itu saja studio hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ajukan nanti di WhatsApp group. Selamat belajar, tetap disiplin melakukan tugas, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.